Mari kita berdoa, saudara. Terima kasih Tuhan untuk hari yang indah, untuk sukacita, damai, sejahtera, berkat Tuhan yang berlimpah. Jadikan hari ini hari berkat, hari mujizat, hari damai sejahtera. Tetapi kami mengharapkan kuasa Roh Kudus, berikan firman-Mu menjadi rema, menjadi kekuatan. Menjawab setiap doa, menjawab pergumulan kami dengan luar biasa. Semua yang datang dengan beban berat, dengan sakit, sudah Tuhan sembuhkan. Bilu-bilu-Mu Tuhan sudah menyembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu dengan penuh damai sejahtera, dengan penuh sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan hari ini, saudara, dengan tema pemuda idaman. Siapa yang tidak ingin mendapatkannya, saudara? Pemuda idaman atau pria idaman adalah impian setiap orang, impian setiap wanita. Kita akan lihat di sini beberapa hal yang indah tentang pria idaman atau pemuda idaman, saudara. Kita akan membaca dari Kejadian 39 ayat yang ke-1 sampai ayat yang kedua, saudara. Yusuf di rumah Potifar. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir. Dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia dalam rumah tuannya, orang Mesir itu. Ini yang saya mau katakan, saudara. Pemuda idaman adalah pemuda yang menjadi berkat. Jadi hal pertama, kriteria dari pemuda idaman adalah menjadi berkat. Kita lihat di sini, Yusuf menjadi berkat di rumah Potifar. Yusuf bukan hanya seorang pekerja. Yusuf bukan hanya seorang karyawan. Tapi dia orang kepercayaan. Jadi hal kedua dari pria idaman, bisa dipercaya. Karena tidak semua orang bisa dipercaya, saudara. Mungkin mulutnya manis, mulutnya pintar bicara, tapi kelakuannya tidak. Tapi hatinya tidak. Alias munafik, saudara. Jadi orang yang bisa dipercaya tidak munafik. Yusuf menunjukkan bahwa ketika dia bekerja, dia bisa mengerjakan pekerjaan itu dengan baik. Sehingga menimbulkan kepercayaan yang luar biasa dari tuan rumah. Saudara bisa bayangkan, Potifar, orang kaya, orang berada, tapi bisa percaya kepada Yusuf. Itu pasti melewati ujian, melewati tantangan, melewati tes yang luar biasa, saudara. Dikatakan di sini, Potifar senang dengan Yusuf. Malah dia ingin Yusuf bekerja kepadanya. Sebab selama ini dia tidak menemukan orang seperti ini. Tidak menemukan orang kepercayaan yang seperti ini, saudara. Ada banyak yang bekerja, ada banyak yang membantunya. Tapi tidak seperti Yusuf. Tidak cerdas, dan tidak pintar. Dan juga tidak jujur, saudara. Jadi yang ketiga, pria idaman adalah pria yang jujur. Yusuf menunjukkan bahwa selama bekerja, dimanapun dia bekerja dengan jujur. Susah mencari orang jujur akhir-akhir ini, saudara. Kalau saudara menemukan karyawan yang jujur, karyawan yang baik, karyawan yang bisa dipercaya, saudara mendapat anugerah Tuhan. Lebih lagi kalau saudara seorang karyawan, seorang pekerja yang jujur, yang bisa dipercaya, yang bisa melakukan pekerjaan dengan baik, dengan hasil yang terbaik. Berapapun volume pekerjaan itu, saudara juga diberikan berkat Tuhan. Saudara diberikan anugerah Tuhan yang luar biasa. Yang keempat kita lihat di sini. Di Kejadian 39, ayat yang kedua. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Inilah perbedaannya, saudara. Yang dimaksud dengan pemuda idaman adalah pemuda yang disertai Tuhan. Hidupnya disertai Tuhan. Dia tidak berjalan sendiri, tapi dia berjalan bersama dengan Tuhan. Itu artinya, dia percaya kepada Tuhan, saudara. Ada banyak pemuda di luar sana.
hebat, luar biasa, mungkin kaya, mungkin sukses, berhasil, tapi tidak percaya Tuhan, tidak takut Tuhan, tidak andalkan Tuhan, dan tidak disertai Tuhan. Mereka lebih mengandalkan kekuatannya sendiri, kepintarannya, kekayaannya. Tapi kalau kita baca di sini, saudara, yang kelima, Yusuf takut akan Tuhan. Jadi pemuda yang hebat, pemuda yang luar biasa, adalah pemuda yang takut Tuhan. Sekali lagi, orang yang bisa takut Tuhan, dihargai Tuhan, diberkati Tuhan. Sekalipun ada banyak masalah, ada banyak tantangan, ada banyak pergumulan, Tuhan tetap akan memberkatinya, menolongnya tepat pada waktunya. Lihat Yusuf, ditolong Tuhan tepat pada waktunya. Potifar bisa percaya, bahkan mempercayakan semua keluarganya, semua hartanya, semua rumahnya pada Yusuf. Yusuf mendapatkan waktunya Tuhan, saudara. Karena kepercayaan Potifar, dia diangkat menjadi orang yang menguasai rumah itu, perusahaan itu, dan semua milik Potifar. Ini saya mau katakan, pria idaman adalah pria yang tahu waktu Tuhan. Dia tidak memaksa Tuhan. Dia akan tetap bekerja dengan baik. Dia akan tetap bekerja dengan luar biasa sambil menunggu waktu Tuhan. Apa yang dilakukan oleh Yusuf luar biasa, saudara. Dia tahu waktu Tuhan. Jadi yang keenam, pria idaman adalah pria yang tahu waktu Tuhan. Dia akan bekerja dengan luar biasa karena dia tahu Tuhan akan mempercayakannya. Tuhan akan mengangkatnya, saudara. Dikatakan lagi di sini di Kejadian 39 ayat yang kedua. Sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Luar biasa. Jadi pria yang idaman adalah pria yang berhasil dalam pekerjaannya, alias sukses. Sukses artinya dia bisa mengerjakan pekerjaan itu dengan baik. Dan hasilnya luar biasa, saudara. Ada banyak orang mengerjakan pekerjaan tapi tidak sukses. Tidak berhasil. Karena kurang rajin, kurang tekun, kurang berhikmat, dan tidak bisa menyelesaikan pekerjaannya, saudara. Tapi kalau kita belajar dari Yusuf di sini, setiap pekerjaan yang diberikan kepadanya dikerjakan dengan baik dan selalu berhasil dalam pekerjaannya. Garis bawah kalimat yang indah ini, saudara. Di Kejadian 39 ayat yang kedua. Selalu berhasil dalam pekerjaannya. Kata selalu berarti tidak pernah gagal. Seringkali kita dengar orang yang gagal dalam usaha, orang yang gagal dalam bisnis, orang yang gagal dalam pekerjaannya. Sampai kita katakan, oh yang gagal itu normal. Udah biasa gagal, sebentar lagi juga sukses. Tapi kalau kita baca ayat di sini, Yusuf selalu berhasil dalam pekerjaannya. Alkitab katakan dengan jujur, apapun yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Pasti semua orang yang mendengarkan firman Tuhan hari ini ingin seperti Yusuf. Ingin berhasil, ingin sukses. Kapan lagi sukses kalau bukan sekarang? Kapan lagi sukses kalau bukan hari ini, saudara? Tapi kuncinya mengapa Yusuf bisa berhasil? Karena Tuhan menyertainya. Mengapa Tuhan menyertai Yusuf, saudara? Pertama, karena Yusuf takut Tuhan. Kedua, karena hidupnya menyenangkan Tuhan. Hidupnya yang penuh dengan tantangan. Tidak diisi dengan keluhan. Dengan kekhawatiran, kecemasan. Dia berserah kepada Tuhan, saudara. Dia percayakan semuanya kepada Tuhan. Dia tahu Tuhan pasti akan menolongnya. Sekalipun pahit hidupnya. Kalau kita baca hidup Yusuf, sebelumnya dia dijual oleh orang Midian yang membeli dari saudara-saudaranya. Hidupnya terbuang. Dia dibuang dari keluarganya. Dari statusnya sebagai anak ayahnya Yakub. Hidup berada penuh dengan semua fasilitas. Mungkin fasilitas bintang 5, bintang 6, atau mungkin bintang 7, saudara. Sekarang menjadi orang tahanan, menjadi budak, menjadi orang belian. Siapapun bisa
memanfaatkannya, siapapun bisa membelinya, saudara. Tapi yang luar biasa di sini, Yusuf tidak mengeluh, tidak bersungut-sungut. Mungkin dia kecewa, mungkin dia marah, mungkin dia tidak bisa menerima. Karena saudara-saudaranya menolaknya, ingin membunuhnya, bahkan menjualnya kepada orang asing. Tapi itu tidak membuat dia jauh dari Tuhan. Itu tidak membuat dia pergi dari hadapan Tuhan, saudara. Itu tidak membuat dia goyah. Ada orang, ketika masalah datang, ketika sesuatu yang merugikan itu datang, baik itu bangkrut, baik itu di PHK, baik itu mungkin mendapatkan masalah yang besar, masalah yang begitu berat, ditipu oleh temannya sendiri dengan jumlah yang sangat besar, marah, dan ujungnya tinggalkan Tuhan, tidak percaya kepada Tuhan, saudara. Dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Kalau ada dalam kondisi itu, seharusnya bawa kepada Tuhan. Serahkan kepada Tuhan. Seperti Yusuf, menyerahkan semua masalahnya kepada Tuhan. Dia sudah bangkrut, dia sudah tidak punya apa-apa. Uang tidak punya, rumah tidak punya, keluarga nggak punya. Saudara nggak punya, saudara malah membuangnya. Sekarang dia tinggal di negeri asing. Dia serahkan semuanya kepada Tuhan. Dia tahu Tuhan akan selalu melihatnya, menyertainya. Sekalipun ada dalam penderitaan yang panjang. Kalau kita baca di sini, Yusuf dibuang di usia 17 tahun, saudara. Usia yang sangat muda. Usia yang begitu belia. Dia harus hidup sendiri, dia harus mandiri. Jadi, ciri pria idaman. Bisa mandiri. Dia tidak tergantung orang lain. Dia tahu bahwa penderitaannya dilihat Tuhan. Kerja kerasnya dilihat Tuhan. Usahanya dilihat Tuhan, saudara. Luar biasa apa yang ada di dalam hati Yusuf. Dia mengerjakan semua dengan sepenuh hati. Kita baca lagi di sini, saudara, di Kejadian 39, ayat yang kedua. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Dia sudah dipercaya, dia sudah diangkat, dia sudah menjadi wakil Potifar. Sekarang dia juga diberikan tempat tinggal. Dan tinggalnya di rumah Potifar, tuannya, saudara. Dianggap seperti keluarganya sendiri, dianggap seperti orang dekatnya, orang kepercayaannya. Kalau Potifar orang kaya, pasti rumahnya juga rumah besar, penuh dengan fasilitas. Sekarang Yusuf tinggal di rumah yang penuh dengan fasilitas. Ini saya mau katakan, saudara, sebelum dia diangkat menjadi Perdana Menteri, sebenarnya Yusuf sudah menikmati fasilitas-fasilitas yang luar biasa. Memang dia akan masuk lagi ke dalam penjara setelah pengkhianatan, setelah fitnahan dari istri Potifar. Tapi Yusuf sudah pernah merasakan hidup di luar penjara. Hidup enak. Hidup yang luar biasa. Jadi kalau dia masuk lagi ke dalam penjara, saudara, dia sudah terbiasa. Bahkan dia pikir, di sini juga dia bisa bekerja. Di sini juga dia bisa berkarya. Bukan hanya di luar penjara. Jadi hal selanjutnya tentang pria idaman. Dia bisa berkarya di mana saja. Baik dalam tempat yang enak maupun tempat yang tidak enak, saudara. Tempat yang nyaman maupun tempat yang tidak nyaman. Dia akan membuktikan bahwa di mana dia ada, di mana dia bekerja, dia akan melakukannya dengan baik, dengan sepenuh hati. Dia akan memberikan hasil yang baik. Dia tidak setengah-setengah melakukannya, saudara. Dalam pelayanan juga sama. Orang yang setengah-setengah melakukannya tidak akan mendapatkan apa-apa. Tapi kalau melakukannya dengan baik, dengan luar biasa, dengan sepenuh hati, pasti diberkati Tuhan, saudara. Yusuf membuktikan
bahwa dia bisa melakukan pekerjaan dimanapun dia berada. Ini luar biasa. Pelajaran yang indah bagi semua pria. Supaya mereka tahu bahwa Tuhan tempatkan di mana saja. Itu artinya dia harus memberikan yang terbaik. Dia harus mengerjakan yang terbaik. Dia harus membuktikannya, saudara. Jadi pria idaman adalah pria yang bisa membuktikan hasil pekerjaannya. Yusuf bisa membuktikannya. Yusuf bisa mengerjakannya. Dan Yusuf bisa menyelesaikannya. Hari ini, Tuhan melihat orang-orang yang bisa mengerjakan pekerjaannya. Sekalipun itu pekerjaannya kecil. Sekalipun pekerjaannya mungkin belum besar. Belum berarti. Tapi dia mau mengerjakannya dengan baik, dengan penuh tanggung jawab. Tuhan akan tambahkan terus berkatnya. Tuhan akan berikan berkatnya. Bahkan percayakan lagi kepercayaan-kepercayaan yang besar. Belajar dari Yusuf, saudara. Mulai dari seorang budak. Mengerjakan tugas seorang budak. Seorang pembantu. Mungkin di bawah office boy. Tapi dia bisa mengerjakan dengan baik. Dan pelan-pelan dia bisa naik. Menjadi pegawai. Dan sekarang menjadi asisten langsung Potifar. Orang kepercayaan Potifar. Ini kan luar biasa. Jadi pekerjaan besar kecil bukan ukuran. Yang penting cara mengerjakannya dan menikmatinya. Bagaimana cara menikmatinya dan cara membuktikan bahwa bisa melakukannya dengan baik, bisa mengerjakannya dengan baik. Orang yang bisa mengerjakan tugasnya dengan baik akan diberkati. Tuhan akan mengangkatnya, memberikan kepercayaan yang besar. Hari ini, Tuhan memberikan kepercayaan yang besar kepada setiap orang percaya. Kepada orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Yang menyimpannya dalam hati, merenungkannya, melakukannya, dan berbuah lebat. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari yang indah, untuk sukacita, damai sejahtera, berkat Tuhan yang berlimpah. Jadikan hari ini hari berkat, hari sukacita, hari damai sejahtera. Tuhan berkati setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Setiap orang yang menyerahkan semua pergumulan masalahnya hari ini. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan dan minta hikmat kebijaksanaan dari Tuhan. Tuhan mengangkat mereka naik dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan menjadi ekor, menjadi terang tengah-tengah dunia ini, memberikan hikmat kebijaksanaan, menjawab setiap doa dengan luar biasa, baik itu pekerjaan, pelayanan, bisnis, keluarga, pasangan hidup, mereka yang sedang mencari pasangan hidup, dan semua pergumulan mereka, semua penyakit dengan luar biasa. Tuhan menyembuhkan mereka yang sakit. Firman Tuhan berkata, bila-bila Tuhan Yesus sudah menyembuhkan yang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang sakit sembuh, bangun, kembali bangkit, kembali menjadi berkat. Jadikan hari ini hari berkat, hari yang luar biasa. Tuhan juga memberkati bangsa ini, negeri ini, pemerintah kami dengan luar biasa. Menyelamatkan mereka, membawa mereka percaya kepada Tuhan, tinggal dalam Tuhan, hidup di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tetap semangat, saudara. Tetap kuat. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya.